Ready, set, go! Yeay, kembali lagi di podcast Pojok Home. Kali ini gue ngundang yang orangnya susah banget gue undang sebenarnya. Dan gue beruntung banget dia bisa datang karena influencer yang suka ngasih tips olahraga. Dan ada di sebelah kiri gue, Mbak Cahya Siska. Halo. Thank you. Bro, kita ngobrol, kabar lo gimana sih hari ini? So far, Oke, alhamdulillah. kayaknya makin bugar ya, lihat dong ya, badannya makin fit. Harus. Nah, yang gue tahu kan kegiatan lo sehari-hari sekarang lagi apa nih? Kesibukan lo dulu deh, gue tanya. Kesibukan gue biasa lah, olahraga ya, nggak jauh-jauh dari olahraga. Kerjaan gue juga nggak jauh-jauh dari olahraga. Olahraga, tapi ada pekerjaan yang utama sih. Tapi karena gue freelance, jadi gue kerjanya bisa sambil olahraga terus. Jadi lo tiap hari pokoknya olahraga ya? Iya, jadi puasa tidak menyurutkan olahraga buat gue. Nggak bosan tuh? Bosan nggak sih tiap hari tuh? Puasa olahraga buat gue adalah jiwa gue. Oke, nah kali ini nanti kita bahas nih perjalanannya. Gue pengen tahu sih perjalanan lo sih sebenarnya sampai saat ini gitu ya. Jadi boleh dong cerita-cerita sama teman-teman yang lagi lihat YouTube kita. Jadi lo bisa ceritain awal mulanya lo jadi bisa edik dengan olahraga gitu ya sampai sekarang tuh gimana? Boleh deh cerita-cerita, sharing. Oke, mungkin gue ceritanya speednya agak gue cepetin. Boleh. Karena kalau diceritain bisa 2 hari, Mas. Oke. Oh, 2 hari? 2 hari, panjang. Gila, ngantuk gue langsung. 2 hari guys, oke. Thank you banget ya Mas Adam udah undang gue kesini dan bisa berbagi. Mungkin ada yang bisa diambil oleh teman-teman di sana dari apa yang gue sharing. Intinya basically gue suka olahraga dari dulu, tapi karena kesibukan pekerjaan dulu gue kerja di salah satu asuransi terbesar di dunia. Nggak perlu gue sebutin apa. Tapi gue cukup lama di sana dan itu membuat gue kehilangan waktu gue buat olahraga. Sedih ya, sampai ada di titik dimana gue terkena penyakit. Baru gue buka di sini. Ini adalah podcast pertama gue. Alhamdulillah. Yang gue bersedia hadir karena seseorang Mas Adam ini, jadi gue susah banget ya. Jadi di sini pokoknya intinya gue setelah itu gue melewati masa dimana gue terdiagnosa sakit tumor payudara di payudara sebelah kanan gue dikarenakan pola hidup yang nggak benar. Di situ gue bingung pola hidup yang mana. Gue nggak ngerokok, gue nggak minum, gue nggak pernah aneh-aneh, makanan gue sehat. Ada satu ternyata stresnya yang besar, stres yang tinggi. Nah, ternyata stres itu yang ngebuat jadi ada penyakit itu ya. Hormonnya nggak normal. Nah, setelah itu gue memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan gue mau bertekad gue mau hidup di dunia olahraga. Nah, ini bagus nih, udah mulai masuk awal mula untuk olahraganya. Nah, boleh cerita lanjutin lagi. Nah, dari situ mulai gue tak kenapa di kepala gue isinya cuma gue pengen semua orang tuh jangan sampai ngalamin kayak gue, sakit dulu baru sadar kalau olahraga tuh penting gitu. Nah makanya gue bertekad gue pengen banget, khususnya perempuan karena gue perempuan ya, semua perempuan yang di luar sana bisa mencintai tubuhnya dan bersyukur dengan cara berolahraga. Itu simple thing, tapi itu jadi investasi buat jangka panjang lo hidup ke depannya. Setelah itu gue mulailah terjun tadinya gue punya sosial media cuman nggak aktif karena kesibukan kan. Jadi di IG gue mulai tuh olahraga bla bla. Tadinya nggak ada niat apa-apa, gue hanya mencoba untuk menginfluence semua orang yang kenal gue, orang-orang deket gue aja dulu gitu ya. Paling nggak menyadarkan mereka kalau olahraga tuh simple kok. Yang penting lo happy, enjoy, nggak usah ambi, santai aja enjoy gitu kan. Ya udah. Olahraganya apa yang lo tekunin? Awalnya sebenarnya kalau duluan nge-gym sih awalnya. Jadi gue sebenarnya memang gym addicted. Jadi kalau ditanya sebenarnya olahraga yang paling gue sukai apa sih? Gym pasti ya. Itu nomor 1. Kedua lari, ketiga sepeda, bla bla bla, semuanya baru sisanya. Cabang olahraganya banyak, bro. Tuh sis, ada apa aja lu? Lari, sepeda, angkat beban, angkat karung, angkat galon. Tuh dia juga nggak apa-apa. Jadi bisa juga. Semuanya bisa gue. Jadi ini multi talented, olahraganya banyak, bisa apa aja. Jadi murah, nggak usah pakai bayar. Tapi ada yang spesifik nggak yang lo sekarang lakuin, olahraga yang spesifik gitu? Maksudnya yang lo tekunin gitu? Every single day gue lakukan adalah gym pasti, dan pokoknya functional training juga sama ya. Pokoknya kalau nggak di rumah functional training, gue pecinta banget yang namanya functional training. Karena menurut gue
kalau cewek itu menurut gue ya, balik lagi ya, menurut Iya, gue iya. kalau cewek itu kan kebanyakan alasan ya, kadang malas ke tempat gym lah atau Iya, iya, apalah, bener-bener. sibuk lah. Nah itu di rumah lu nggak ada alasan lu nggak ngelakuin functional Nah, training. dan lu juga memberikan tips sih gitu ya Iya. untuk teman-teman yang di rumah nggak bisa kemana-mana Iya. atau saat ini masih pandemik Iya, mungkin bener. takut. Nah, lu lihat deh tuh Instagramnya Mbak Cahya Siska Iya. ini Cek juga banyak YouTube banget gue. tips-tipsnya gitu ya. Tetapi gini, gue boleh tahu nggak? Jadi tadi kan kita sempat cerita awal mula lo ya, tapi di keluarga lo gitu, misalnya kayak orang tua atau kakak adik, itu juga ada yang olahragawan nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada. cuman lo nih. Gue kayak ibaratnya. orang gila, dibilang orang gila. Lu anak keturunan Orang gila. siapa sih kok bisa gila banget olahraga? Karena gue nggak tahu entah kenapa. Kayak kalau nggak olahraga sehari tuh badan gue sakit. Gue nggak tahu kenapa. Iya. Karena Nggak ngerti udah gue. kecanduannya itu jadi kayak gitu nggak bisa lah. ninggalin. Tapi tetap ada waktunya istirahat dong. Oh iya pasti. Karena istirahat itu kan Nomor satu. merupakan satu kalau kita mau bugar tuh harus ada waktu istirahat Iya, untuk tubuh kita. pasti, Yang iya. takutnya kalau nggak ada istirahat justru efeknya malah bisa tadi bumerang ke badan kita. Oh iya ada dong, cederanya pasti, mungkin pasti. atau mungkin kita bisa timbul demam. Benar, atau benar seperti banget, itu. Jangan harus sampai tahu kayak juga. gitu ya teman-teman di sana Iya ya. benar. Nah, gue mau tanya lagi nih. Inspirasi lo ada nggak sih seseorang? Inspirasi seseorang. Bahwasanya kayak misalnya kayak banyak teman-teman gue tuh kan kayak misalnya gue pengen banget kayak dia nih atau enggak lo memang nggak ada ya udah jadi diri sendiri gitu. Ada nggak inspirasi untuk yang kesehatannya ya, yang Oke. bugarnya ya? Kenapa gue dalam hal olahraga? Iya. Ada Yang seseorang nggak? pasti sih menurut gue setiap orang yang melakukan olahraga secara konsisten dan memberikan hal-hal positif, pengaruh hal-hal baik ke semua orang itu menjadi inspirasi pastinya. Tapi kalau ditanya ada nggak sih sosok? Nggak ada. Nggak ada ya? To be honest, nggak ada. Bukannya gue sombong, Iya. enggak. Karena menurut gue setiap orang berbeda, setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, setiap orang punya cara yang berbeda Betul. untuk memberikan atau menunjukkan kayak passion di dunia olahraganya tuh beda-beda gitu. Especially gue kalau ditanya, lu mirip si ini deh, gue bilang gue nggak mau dimirip-miripin. Oh gitu. Karena Tapi ada yang kayak gitu ya? Ngomong kayak gitu? ada pasti. Lu ngikutin dia ya, kayaknya lu ngikutin ini Selebgram ya, ini ya, gitu gitu ya. Lu ngikutin dia, enggak, beda dong, tenang aja beda. Dia bisa ini enggak? Gue pasti tanya kayak gitu. Oke. Oke, sama-sama weight training, tapi dia bisa ngelakuin ini enggak? Iya. Terus dia punya skill yang lain nggak? Pasti setiap orang beda Oke. gitu. Makanya kalau gue kalau lu lihat di IG gue nih guys, gue jarang banget follow orang-orang yang memang mungkin di dunia olahraga khususnya di Indonesia tuh mungkin terkenal atau apa lah ya, selebgram olahraga. Enggak, gue nggak Nggak ada ya? follow. Bukannya gue sombong, gue nggak mau terfokus. Gue pengen kayak dia deh. Karena balik lagi, gue mau jadi diri gue sendiri. Gua jadi mau diri sendiri ya? Gue mau jadi Cahya yang berbeda dari yang lain. Yes. Tapi intinya sama, niatnya mau berbagi hal-hal yang baik dalam hal olahraga itu aja sih. Nah, ada titik jenuh nggak tuh dalam misalnya? Gak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada. happy. Gak ada, gue happy. Gue nggak tahu. Oke. Gue nggak tahu kenapa gue sampai ada di titik gue nggak pernah ngerasa bosan olahraga guys. Jadi buat temen-temen nih, itu kan ada fasenya ya. Iya, kan ada orang tuh yang jenuh tuh. Kenapa ya kira-kira kalau orang jenuh olahraga? Mungkin olahraganya itu mulu kali ya, monoton atau misalnya harusnya dia banyak lihat, Banyak bergaul sama bergaul orang-orang sama yang memang cinta olahraga. Itu mungkin tapi yang paling dasar ya menurut gue dia belum sadar kalau sehat itu gampang itu banget. ya. Gampang kok jagain sehat, tapi kalau udah nggak sehat lu rugi banget guys. Nah, itu Asli dia rugi tuh. banget. Jadi sebenarnya juga lo sempat ada titik balik ya, dulu pernah sakit dan sekarang lo bisa ngerasain dengan lo menjaga kebugaran dengan olahraga lo. Nah, tapi balik lagi nih mengenai pola makan. Gue pengen tahu nih pola makan seorang Mbak Cahya Siska ini kayak apa ya? Kan badannya oke banget ya, gitu ya, good looking ya. Nah, boleh dong kasih tipsnya, ada nggak lo tips-tips makanan? Gue makan segala sih mas. Makan segala ya? Intinya gue makan segala, tapi mungkin seperti yang sering gue bilang sama temen-temen, gue mengurangi banget namanya makanan manis. Oke, manis tuh. Gula. Intinya Oke, gue gula. hanya mengkonsumsi gula dari nasi putih. Gue makan sehari 3 kali, jangan Iya. sedih guys. Gue makan, tapi porsinya Harus nikmatin ya. Iya, hidup cuma sekali. Terus sama dari buah. Jadi buah dan nasi aja udah cukup. Lainnya Kayak coklat, kan Enggak. enak banget tuh, ice cream, kopi-kopi yang kekinian, kopi-kopi kekinian tuh, enggak? Jadi kalau kopi, tapi lo kopi nggak? enggak.
Enggak? Oh iya, lu nggak ngopi ya? Sesekali doang kalau memang dituntut nggak ada minuman lain ya udah gue ngopi paling enggak, tapi itu pun juga jarang banget. Mungkin kalau orang tahu kalau mau nge-gym ngopi dulu katanya Nah, enak itu ya. tuh katanya biar stamina-nya Mungkin kopi gitu ya. hitam ya, Kopi hitam tapi black cuma coffee. sedikit doang, nggak pakai gula, itu juga udah Oke. selesai. Oh, lu masih konsumsi itu ya? Jarang banget. Tapi jarang. Udah mulai jarang karena menurut gue booster yang paling bagus adalah ya kemauan lo gitu, diri lu sendiri gitu. Lu nggak butuh kayak apa minuman buat biar semangat atau apapun itu lah, gue nggak tahu namanya apa. Jangan sampai harus ada minumannya baru kita mulai semangat Nah, latihan. Kalau ada betul. minuman tersebut atau kopi tersebut, Benar. jadi lu jadi malas Aduh, gue jadi gitu. lemes, jadi Lemes. addictednya hal-hal yang nggak baik. Betul. Kalau addicted tuh olahraga aja sama badan. tapi tau nggak di luar sana tuh masih ada kecenderungan cewek itu takut latihan beban. Ah iya benar banget. Ah nanti gua Gede, kayak cowok, gitu kan, kayak gini cowok, gitu kayak kan. gini. Kan? Tapi kalau lu enggak kan? Enggak. Kok bisa? Aduh mas, hari gini nih ya, buat cewek-cewek nih khususnya di luar sana, gue mau kasih tahu, cewek itu nggak ada namanya bakatnya bakal gede segede gini. Tuh, nggak ada bakatnya gitu ya? Nggak ada. Kalau cewek beneran ya. Cewek beneran ya? Nggak ada. Lu mau olahraga banting angkat beban lu ratusan kilo, lu nggak akan segede gini. Nggak akan tuh. kecuali mungkin lu menggunakan sesuatu yang dari luar, entah lu apain gue nggak paham ya. Tapi paling tidak gue selalu berulang-ulang gue campaign sama temen-temen di luar sana. Natural. Iya, natural. Semuanya natural aja. Iya. Semuanya dari apa yang lu makan. Betul. Karena apa yang lu makan, tubuh lu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Dan lu juga nggak ada, kayak tadi kita balik sedikit lagi, kan gue makan apa aja nih, kan ada tuh teman-teman harus ngitung kalori. Karena kalau misalnya kelebihan, aduh dia udah panik. Nah menurut lu tuh kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu tuh ngitung kalori banget, itu gimana tuh pandangan lo? Maksudnya penting juga nggak sih? Penting kali ya? Penting sih. Tapi kan kalau setiap hari makan gua apa nih? Itu pilihan sih mas ya, pilihan dan pengetahuan kita. Sebenarnya gini, kenapa sih gue gila banget latihan beban? Nih gue mau kasih tahu, kenapa sih gue gila banget latihan beban? Karena gue pengen naikin massa otot gue setinggi-tingginya, biar gue nggak ngapa gendut kalau gue makan apapun. Iya, benar. Jadi kalau di tubuh lu komposisi ototnya besar, lu makan apa aja nggak akan gendut guys, bener. Gua dapat ilmu ini tuh dari Master Ade Rai. Ade Rai. Oh ya, Mas Ade. Thank you nih ilmunya nih. Di share sama Mbak Cahya Siska untuk naikin hari ini. massa otot lu nggak akan gendut. Iya, itu dia tuh. Yang pasti makannya ya nggak makan yang sembarangan juga ya, tapi beneran. Gua bener-bener meng-highlight lu cewek-cewek jangan takut ke gym, jangan takut main alat beban, jangan takut main berat, jangan takut. Asli jangan takut. Lu lihat badan gue serem nggak? Nggak kan? Maksudnya gini ya, gue suka agak gemes kalau ada orang yang bilang enggak, gue takut gede, gue takut gede. Lu gede dari mana? Lu nggak punya hormon laki-laki yang berlebihan, lu nggak akan gede gitu. Nggak akan. Aman ya, aman. Kecuali banget. ada tambahan-tambahan yang tadi yang kita nggak sebutkan, mungkin itu bisa jadi, tapi hati-hati dengan efeknya. Betul, jangka panjangnya. Jangka panjangnya, mendingan natural aja. Bener, natural ini di gym di sini, oh ini asik banget tempat gymnya, gila, keren banget loh. Thank you. Keren banget, gede Jadi banget. gue dipromosi ini. Keren. Gue kalau rumahnya deket sini, gue nge-gym di sini. Oke. Cuma rumah gue Tapi jauh. jauh. Macet banget ya. Jauh macet lagi, gila lo. Nah, terus gini deh, kita lanjut lagi nih. Kan kita ngobrolin tentang dunia kesehatan gitu ya. Saat ini juga terjadi yang namanya pandemi gitu ya. Terus masuk lagi bulan puasa. Nah, lu punya nggak tips untuk olahraga selama di bulan puasa untuk teman-teman? Enaknya tuh gimana? Waktunya kah? Bulan puasa? Ya untuk lu sendiri deh, ibaratnya lakuin. Kemarin gue juga baru sharing mengenai tips buat berpuasa tuh, olahraga selama bulan puasa gimana sih? Sebenarnya puasa itu jangan jadi halangan kita nggak olahraga. Soalnya kalau di kita tuh ada yang, Mas, gue olahraga nanti ya abis bulan puasa baru lanjutin lagi. Aduh. Abis olahraga bulan depannya lagi nggak kelar-kelar, nggak mulai lo nanti. Jadi males ya? Jangan. Tambah males. Iya, kalau bisa lu start today, you do that. Jangan dientar-entar, karena kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Ngomongin tentang tips, yang pertama, kalau olahraga puasa tuh bagusnya kapan sih? Menurut gue nih ya, itu kan ada 3 waktu olahraga tuh yang pas. Mau buka puasa, abis buka puasa, ya makan secukupnya aja, cari yang makanannya bernutrisi yang bisa kasih lu power untuk melakukan olahraga. Dan yang ketiga, sebelum sahur. Tapi pernah nggak sih lu lihat orang sebelum sahur olahraga? Gue sih agak-agak ragu ya. Sebelum sahur gue agak ragu ya, bangun sahur aja udah syukur kayaknya. Jadi kalau gue lebih prefer ke
sebelum buka puasa mungkin Oke. 1 atau 2 jam sama after buka puasa. Iya. Jangan sedih, gue lakuin olahraga sehari 2 kali. Jadi sebelum 2 kali? sebelum buka puasa sama sesudah buka puasa. Wow, 2 Apain? kali untuk seorang Cahaya Siska Tapi nih, ringan. Tapi ringan. Kalau tetap menyesuaikan ya. menyesuaikan dengan kebutuhannya. kemampuan kita Dan sama kemampuan. fitness level kita juga. Betul. Dan kembali lagi kualitas istirahat sama Wah, tidur kita. ya itu dia tuh. Iya. Jangan sampai kurang istirahat lo paksain, yang akhirnya ya latihan lo jadi nggak efektif. Betul, nggak dan tubuh lo efisien. juga jadi terus di tengah-tengah aneh. terjadi pusing, Yes. kelayangan, Mual itu yang apa kita nggak gitu. mau gitu ya. Jadi benar tuh kalau tadi gue tambahin ya sedikit gitu ya. Jadi sebelum buka 1 jam, jadi kan enaknya jadi setelah lo selesai waktunya kan nggak lama, jadi Iya. kemungkinan terjadi tubuh kita dehidrasi atau overheat ya sedikit, jadi karena habis itu tinggal langsung buka. Atau kekurangan elektrolit lu juga jadinya nggak, kalau lu latihan pagi siang itu yang kita takutkan, Benar, dehidrasi, kekurangan elektrolit. Tapi belum gue buka kalau puncak. lagi gila pagi loh Oh iya olahraga. tuh lagi Kalau lagi gila. Oh, berarti dia lagi nggak sadar. upper body. Iya, body. Bisa ya? Kalau gue Bisa ya? menganggap oke gue sore kayaknya Oke. gue sibuk deh. Yang gue pagi upper body, tapi after Tetep buka ya. puasa pasti gue harus olahraga. Betul, tapi kalaupun pagi tetap menyesuaikan. Ya? Menyesuaikan. Dan kalau Jangan boleh gue kasih tips, upper body aja, atau mungkin latihannya kayak body weight aja, tapi yang ringan-ringan. Dan kalau bisa jangan latihan kaki dulu, karena kaki itu kan beda ya. Nah. Upper body aja atau core atau something. Oke, anggaplah nih kita sharing aja ya. Kita diskusi yuk di sini sama kebetulan baca Cahaya ini kan ngelakuin bener-bener aktivitasnya olahraga, ya tadi makan. Nah, anggap aja ketika lo sebelum buka lo latihan TED. Nah, abis itu kan buka ya? Iya, buka. Biasa sih yang lo lakukan tuh buka puasanya dengan apa sih yang pertama? Gue jujur ya. Ya jujur aja. jujur. Pasti air putih ya. Air Air putih. putihnya segelas gede segini. Oh, good. Normal, nggak panas, nggak dingin. Iya, After iya. itu gue makan kurma 3. 3 sunan nabi. Ya, after 3 itu gue buah. buah. Jadi Oke. buah yang banyak. Buah tuh bisa 3 sampai 4 jenis buah. Oke. Dia sholat dong, Ya, sholat, ya, sholat, bla 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 bla. Setelahnya setelah ibadah lah. ya. Setelah ibadah, langsung weight training. Weight training lah. Weight trainingnya baru gue latihan kaki. Dan ini di rumah ya? Di rumah. Kalau misalnya lagi di rumah. Tapi kalau nge-gym kalau mau nge-gym biasanya gue main alat makan berat langsung. Oh iya. Jadi tergantung nih. Karena butuh porsinya juga Iya, sama. karena gue biasanya kalau gue Kalau udah dia datang ke gym, gue harus mempersiapkan tubuh gue. Oke, gue mau ngelakuin latihan ini. Jadi kalau datang ke gym tuh harus tahu kita mau ngapain. Jadi jangan bingung kalau nge-gym. Mau latihan apa ya? Bingung gitu. Jadi udah tahu tuh. Oke, hari ini gue mau latihan ini. Gue butuh kalorinya, butuh energinya, Butuh energi. begini. Oke, gue makan yang banyak. Betul. Biasanya gue makan berat langsung. Iya. Artinya di sini gini teman-teman, makan banyak karena Mbak Siska udah tahu kebutuhan yang mau Betul. dikeluarkan Nah, pada waktu itu latihan, betul. dia udah paham. Jadi Iya, benar. sebaiknya juga teman-teman pahami hal itu. Iya, Supaya jangan jadi makan banyak. maksudnya Mbak Siska makan banyak, abis itu lo latihannya nggak tahu gimana, nggak Atau tahu nggak apa, latihan atau malahan nggak latihan. gitu kan. Ya udah siap-siap aja fat lo makin Iya, naik. puasa makin gemuk katanya. Bener, puasa orang. makin gemuk itu kan yang bahaya gitu. Bahaya. Ada puasa gini, ada juga olahraga tapi di bulan puasa maksudnya ya, olahraga tapi makannya juga bablas. Nah, itu juga perlu diketahui ketika lo makan malamnya atau lo sebelum tidur, perhatikan kandungan nutrisinya aja Betul, karena udah nggak ada betul. aktivitas banyak Betul gitu. banget, betul, Dan betul. lo kan juga udah nggak olahraga, apalagi olahraganya kalau lo masukin sebelum buka. Yang gue takutin tadi jumlah kalorinya banyak, jumlah lemaknya banyak, ya artinya jadi menggendut Betul. gitu. Apa yang mau defisit ya? Bener. Nah, tapi gue tanya lagi nih, ada multivitamin tambahan nggak? Kayak misalnya sehari-hari? Atau cuman dari makanan aja? Kalau lo. Pokoknya basically gini. Kan ada nih, orang merasa gini, gue kayak kurang deh, jadi gue harus tambahin vitamin, Iya, multivitamin, suplemen atau apapun itu atau ya. misalnya suplemen, iya. Lo pakai suplemen nggak? Enggak. Ih gila, masa sih? Enggak. Whey protein atau Enggak. misalnya kreatin, gue sebutin tuh nama suplemen. Iya. Basically gue percaya apa yang gue makan itu kalau Udah itu cukup baik, ya. gue bisa. Ini kayaknya bagus ya udah. Itu cukup kok. Dan selama ini gue ngerasa tubuh gue fine aja, Fine-fine aja, cukup. iya. Karena sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus ya mas Oke, ya. Dan kita betul, nggak betul. pernah tahu. Karena tubuh perempuan balik lagi ya hormonnya tuh naik turun, bahaya banget kalau lo konsumsi sesuatu yang lo nggak tahu. Iya. Tapi di sini gue mau kasih tahu. Pokoknya intinya, gue orang Indonesia gue tahu banget suka makanan manis. Bener. Intinya jauhin deh makanan manis. Tuh, jauhin makan manis. Yang nggak penting-penting banget Yang nggak ya penting-penting maksudnya. banget. Kalau lu nggak punya pilihan ya udah. Tapi kalau lu masih bisa memilih makanan, masih the kind of the food lu bisa milih. Tolong
jauhin gula deh. Iya, gitu, jauhin gula itu penting banget bener. Kalau Karena buat cewek khusus. saat ini juga yang gue pernah baca satu artikel gitu, salah satu sumber penyakit dari gula sugar, dan sugar itu bikin addiction, bikin lu ketagihan. Betul. Bener nggak? Gue makan betul coklat banget. pengennya nggak satu, pengen nambah. Katanya Makannya, jadi fresh, jadi kalau lagi galau katanya iya loh enak manis. siapa yang nggak suka gula ya, gitu ya. Makanya gue sekarang konsumsinya gulanya gula stevia, gue nggak. Stevia. Gula lebih stevia better walaupun lah. mahal tapi nice Mahal banget. tapi dan dia low kalori loh. Low kalori. Low Tuh kalori. poinnya teman-teman. Jadi pilihan gulanya tadi stevia aja. Iya, Ya, gula oke. stevia. Kalau mau tahu gula stevia gue apa? Nanti gue share. Nasi putih oke lah, sama Nasi lah. nasi putih oke. Buah oke. Dari situ. Apa? Mie ayam, pempek, nasi uduk. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan nih. Gue juga begitu, Mas. Gue juga begitu, jangan sedih. Gini teman-teman, gue termasuk gue juga masih menikmati yang namanya nasi putih. Oh iya gitu. dong, of Itu course. kalau nasi putih dibilang kayaknya gini, Jahat, banyak di luar jahat. sana bikin kesalahan dan menghakimi si nasi putih itu, kalau bisa ngomong dia nangis tuh sendiri. Iya, Kok gue disalahin gitu ya. Sebenarnya yang salah bukan nasi putihnya, tapi bagaimana kita Betul. memilih makanannya. Jadi gini, kalau lu makan nasi putihnya seabrak-abrak, lu nggak ada aktivitas yang lainnya, abis itu lu mager, nonton TV, nggak ngapa-ngapain, ya jelas. Tidur, ya. Tidur abis itu lo jelas tuh bikin menggendut. Emang paling enak ya habis makan nasi Bener. tidur. Tapi ibaratnya selama kalori in dan outnya tentunya balance itu, gue bilang sih don't worry sih. Yes, bener. Lalu gue sering bilang pokoknya jangan takut deh makan nasi. Gue tuh pemakan nasi asli. Iya, akhirnya gue ketemu dengan pecinta nasi, Ore. Gue Hidup juga, nasi. karena gue juga masih Ya, masih pokoknya makan gue nasi pecinta putih nasi. gitu. Iya dong. Gak usah pakai apa nasi merah apa-apa. Please Iya, deh ya. iya. Kalau lu makan nasi merah, tapi after lu makan nasi merah dihitung-hitung kalori. Tapi after itu, Iya. after itu lu makan coklat dan lain-lain. Percuma guys. Itu percuma banget asli. Cuma banget. Nah, Cuma. dan oke, gue pengen tahu juga, lo kan juga sebagai brand ambassador banyak ya, ada Core Nation, Ada Atletica. ada apa tuh? Itu apa sih? Sepatu lokal dari Bandung, Iya, terus Atletica. kalau nggak salah lo ada apa tuh, kecantikan ya? Klinik, Semia Klinik juga. Banyak banget. Terus tuh. nanti ada yang menyusul juga, ada 2 produk lagi. Disebutin semua nih, keren. Ya semoga kita juga ketularan lah. Amin, Silakan amin, ke amin, home. amin, amin. Oke, jadi nah dari semua tadi brand ambassador yang sekarang lo jalanin nih, itu cukup menyita waktu lo nggak, kepadatan lo nggak juga setiap harinya maksudnya? Dari brand ambassador ini lo minta ini, bikin ini, nggak ada sih? Alhamdulillahnya karena semuanya related sama olahraga, jadi nggak related pernah ya susah. semuanya ya, bener Jadi sih. gue nggak pernah susah. Paling Iya. yang agak susah itu klinik, karena kan gue bukan cewek yang gitu-gitu ya. Tapi gue Iya, sekarang harus dipaksa untuk memperhatikan kecantikan. Oke, jadi harus apa nih, facial se-extra gitu? Setiap Pakai- bulan gue kunjungan, terus Oke, treatment oke. dan Treatment. lumayan ya. Pokoknya di Sumia itu, wah treatmentnya gila sih. Gue sebagai cewek aja, oh ternyata ada ya treatment ini. Oh Oke, ternyata oke, gue oke. butuh gitu. Dan sekarang Itu gua khusus mulai- cewek nggak? Apa khusus cowok juga bisa? Cewek cowok. Nggak apa kayak glowing, keren banget. Sumia kinclong coba juga nih. dihubungi Mas Adam. Biar lebih tambah Sumia kinclong Klinik nih. itu dari Jepang loh, Oh, bukan dari Jepang ya? lokal loh. Oke, dari produk Jepang. Tapi yang gue suka sih ada produk ini ya, Coronation dari Indonesia. produk lokal, dan ini produk lokal juga nggak? Bandung, Atletica. ya, Atletica Iya, Bandung. Atletica Bandung. Itu khusus, sepatu doang. Aparel. Aparel, semuanya ada? juga. Iya, aparel juga, tapi Oke. mungkin karena gue kan lebih kayak baju olahraga cewek. Ya jadi mungkin kalau si Atletica jadi kayak daily outfit gue. Tapi Oke. kalau sepatu love it deh Atletica. Asik ya. Jadi untuk untuk lari bisa, untuk semuanya bisa. Untuk latihan semua angkat atlet aja beban pakai bisa. Atletica. Oke, karena semuanya. Kebetulan- Nanti kamu aku kasih ya kalau kebetulan- agak size-nya cukup ya. boleh. Kebetulan baru tahu brand. Maaf ya. Ini buatan Bandung. Kamu pernah dengar betul. Geoff gak? Geoff? Nah itu bawahnya. Geoff itu kan udah keluar Oh, negeri Mas kan. Kris yang tahu. Ya pasti tahu. Sorry. Kalau anak gaul harus Iya, nggak gaul. tahu. Oke, Iya. itu buatan Bandung semua. Bandung, tapi yang Geoff itu khususnya udah ke mancanegara kan ya Mas, udah keren kemana-mana. Dan gue berterima kasih banget, gue satu-satunya brand ambassador dari Jakarta dan perempuan. Wih, kece. Semoga kita menyusul. Ya, terus juga satu lagi doain ya mudah-mudahan ada Saya mendoakan. salah satu pernah dengar whey protein muscle tech nggak? Nah itu mungkin aku lagi Muscle Tech. lagi mau Keren, kerjasama brand dengan brand dia. internasional pastinya. Karena aku cobain itu Bo- satu-satunya whey protein yang menurut aku Oke. sedikit aku nggak ngalamin kayak aneh-aneh, Aneh, gatel-gatel, atau misalnya terus gatel-gatel, bentol-bentol. nimbul-nimbul yang iya merah-merah gitu iya itu mungkin mudah-mudahan aku bisa Oke. sharing yang
sebenarnya setelah pakai itu aku gimana sih rasanya. Oke kok, gue udah pernah nyoba brand itu dan gue suka, di badan gue juga cocok. Oh nice dong. Iya. Jadi kamu ini dong siap dong jadi brand ambassador, the next brand ambassador. Amin, semoga dia dipanggil. Oke, gila waktu kita nggak terasa men. Udah jalan 25 menit. Yang tadi kalian dengerin dari awal semua sejarahnya Mbak Cahya ini tadi cerita bagaimana ya dari yang latar belakangnya maupun kilas baliknya, titik baliknya dia jadi bugar saat ini dan menginspirasi banyak orang karena gue lihat di Instagramnya ya cukup banyak followersnya dan banyak komen netizen yang positif karena dia juga ngasih tips-tips tentang olahraga dan kebugaran. Ini keren banget. Nah, statement ada nggak closingan kita ini terakhir sebelum kita tutup dari lo mengenai mungkin untuk teman-teman di luar sana untuk tetap bugar dan sehat di saat pandemik ini kan banyak orang juga ngerasa yang tadinya olahraga di luar ketakutan gitu ya mungkin ya takut berame-rame ada nggak sih alasannya banyak ya alasannya banyak sebenarnya banyak alasan. Iya dari lu sendiri kira-kira ada nggak motivational magic words lo lah jadi moto hidup lu lah sampai saat ini lo seperti ini sampai sekarang gue menjalani sampai dengan hari ini iya gue cuma mau bilang satu lo mulai hari ini atau lo nyesel. Karena olahraga itu investasi buat hidup lo ke depan. Udah itu doang. Ya udah itu aja. Kalau simple thing. Do it now lah. Iya. Jadi jangan tunggu lagi nanti nyesel atau nunggu bla 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 dibilang waktu sibuk. Jadi lakukanlah sekarang. Yes. Untuk jangka panjang. Iya, lo makan lo sempet, olahraga lo nggak sempet kan? Iya, makannya tiap hari. Iya. Ngemilnya banyak. Kayak olahraganya nggak bisa. Oke, sekali lagi. Thank you untuk Mbak Cahya yang udah hadir di Pojok Home. Sekali lagi. Gue jujur ya, ini sebenarnya 25 menit gak cukup, gue pengen masih banyak gali dia. Tapi waktu kita sudah selesai, jadi sekali lagi gue terima kasih udah sempetin datang ke sini. Jadi teman-teman masih banyak keseruannya lagi karena gue juga banyak undang teman-teman atau motivator juga di bidang olahraga, jadi juga nanti gue akan undang edukator juga sih. Jadi tentang nutrisi, tentang latihan, tentang fisioterapi juga nanti akan kita undang. Masih banyak di Pojok Home. Sukses terus ya. Jadi sekali lagi, thank you banyak. Sampai ketemu lagi. Bye.